Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Apriliani dari kelompok 5. Nah, di sini aku akan membuat video tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah maternitas. Nah, dalam video tugas kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, memandikan bayi dan perawatan tali pusar. Kemudian yang kedua ada perawatan bayi sehari-hari. Dan yang ketiga ada senam nifas. Kita masuk ke materi pertama, yaitu memandikan bayi dan perawatan tali pusar. Pertama-tama kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita cuci telapak tangan, kemudian punggung tangan, selanjutnya di sela-sela jari, yang selanjutnya mengunci, kemudian kita gosok ibu jari, dan yang terakhir ujung-ujung kuku berlawanan dengan arah jarum jam. Dan setelah kita mencuci tangan, selanjutnya kita jelaskan tujuan dan juga kita jelaskan tindakan yang akan kita lakukan pada pasien. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Liani yang bertugas pada sore hari ini. Nah, di sini saya ingin melakukan latihan atau saya ingin menjelaskan cara memandikan dan merawat tali pusar pada bayi Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Dan setelah kita mendapatkan persetujuan pasien, selanjutnya kita persiapkan bayinya terlebih dahulu. Nah, perlu diperhatikan sebelum memandikan pasien, kita harus memastikan bahwa bayi dalam keadaan terbangun dan tidak dalam kondisi kenyang atau tidak dalam kondisi habis menyusu, karena nanti dikhawatirkan bayinya muntah saat dimandikan. Nah, kemudian saat itu kita buka bedong bayinya dan kita lihat apakah ada distrasi pernafasan, apakah ada cyanosis, kemudian apakah ada distraksi dinding dada, dan apakah terjadi kelemahan otot pada bayi. Setelah kita pastikan tidak ada distrasi pernafasan, kemudian selanjutnya kita cek terlebih dahulu suhu bayi. Nah, setelah kita dapati hasil suhu bayinya normal, kemudian kita lanjut mempersiapkan airnya. Nah, airnya ini ada 2 baskom. 2 baskom ini berisi air hangat. Yang satunya digunakan untuk membasahi dan yang satunya lagi digunakan untuk membilas. Setelah itu kita cek terlebih dahulu suhu air. Kita cek suhu air, jika sudah sesuai dengan kebutuhan bayi, selanjutnya kita menggunakan alat pelindung diri, yaitu handscone dan juga apron. Teman-teman bisa lihat videonya. Nah, setelah kita menggunakan APD lengkap, kemudian yang pertama-tama buka pakaian bayi terlebih dahulu seperti topi dan sebagainya. Nah, karena yang pertama-tama kita akan membersihkan area matanya terlebih dahulu. Nah, caranya kita basahi wastafel terlebih dahulu, kemudian kita bersihkan dari area dalam kelopak mata ke luar. Nah, begitupun juga dengan sebaliknya, ambil dari area dalam ke luar. Nah, teman-teman bisa lihat selengkapnya di video berikut ini. Nah, setelah membersihkan area mata, selanjutnya kita bersihkan di area wajahnya. Halnya sama seperti tadi, kita basahi terlebih dahulu wastafel, kemudian kita bersihkan dari area jidat ke bawah mata, kemudian ke hidung, di lubang hidung, selanjutnya turun ke mulut dan sampai ke belakang telinga. Nah, begitupun juga dengan sebaliknya. Teman-teman bisa lihat lengkapnya atau bisa lihat contohnya di video berikut ini. Setelah membersihkan area muka, selanjutnya kita akan bersihkan di area rambut, atau kita bersihkan bagian rambutnya terlebih dahulu. Stepnya juga sama lagi ya, sebelumnya basahi dulu rambutnya menggunakan wastafel, kemudian setelah dibasahi ya rambutnya semuanya, setelah dibasahi kemudian digunakan sampo, kemudian digosok ya pada rambut bayi, dan yang terakhir bilas menggunakan wastafel juga sebanyak 2 kali. Setelah dibilas dikeringkan ya. Teman-teman bisa lihat contohnya di video ini.
Nah, kemudian selanjutnya kita bersihkan pada bagian ekstremitas atas. Nah, untuk cara membersihkannya yaitu dimulai dari jari-jari ya. Kita basahi dulu menggunakan wastafel ya, yang sudah kita basahi wastafelnya menggunakan air hangat. Kita basahi mulai dari bagian jari-jari sampai ke atas ketiak. Setelah kita basahi, kemudian kita sabun, arahnya sama juga kayak kita basahi tadi, dan kita bilas sebanyak 2 kali, arahnya juga sama, gosok mulai jari-jari bayi kemudian sampai ke ketiak. Begitupun kita lakukan pada ekstremitas atas sebelahnya atau bagian kanannya. Bagian kiri dan kanan kita lakukan sama ya. Dan setelah itu, setelah kita bilas, selanjutnya kita keringkan. Teman-teman bisa lihat contohnya di video ini. Nah, kira-kira begitu contohnya. Nah, setelah kita membersihkan bagian ekstremitas, selanjutnya kita akan membersihkan di bagian leher, kemudian turun ke perut, dan paha, kemudian sampai ke kaki atau jari-jari kaki. Nah, stepnya sama juga seperti tadi. Yang pertama kita basahi terlebih dahulu ya, bagian leher, kemudian ke perut, paha, dan juga ke bagian kaki, ke jari-jari kakinya ya, sampai ke jari-jari kakinya. Setelah kita basahi, kemudian kita berikan sabun. Cara menggosoknya juga sama, stepnya seperti kita basahi tadi, dan yang terakhir kita bilas sebanyak 2 kali ya, menggunakan air hangat. Tentunya kita basahi terlebih dulu air hangatnya menggunakan wastafel ya, atau kita basahi wastafelnya maksudnya. Kita gunakan wastafelnya, kita basahi wastafelnya menggunakan air hangatnya kita gunakan untuk bilas. Dan teman-teman bisa lihat contohnya di video berikut ini. Nah, kira-kira begitulah contohnya ya. Jangan lupa stepnya setelah dibilas kemudian dikeringkan. Nah, selanjutnya ini bagian punggung ya. Kita bersihkan bagian punggung bayi. Stepnya juga sama seperti step sebelumnya. Yang pertama kita basahi dulu menggunakan wastafel. Nah, kemudian setelah dibasahi semuanya, itu kita dimulai dari arah belakang leher ya, belakang leher, kemudian turun ke turun ke inilah sampai ke kaki. Sampai ke kaki. Nah, setelah kita basahi, kemudian kita gunakan sabun, dan yang terakhir dibilas dan dikeringkan. Nah, cara untuk menggosoknya itu bisa lurus ke bawah, misalnya ini leher bisa lurus sampai ke kaki, atau bisa dilakukan seperti memutar-mutar seperti ini sambil memberikan relaksasi ya, sambil memberikan pijatan relaksasi kepada bayi. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di video berikut ini.
Nah, kira-kira begitu contohnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bersihkan di area genitalnya. Nah, untuk bagian genital ini dilakukan paling terakhir. Stepnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama kita basahi dulu menggunakan wastafel ya. Kita basahi yang pertama itu di area selangkangannya bayi. Kita basahi ya. Kita gosok dari sebelah kanan, kemudian sebelah misalnya ini selangkangannya kita gosok ya, kedua selangkangan kita gosok sebelah kanan, begitu juga dengan sebelah kirinya. Setelah kita basahi, kemudian kita gunakan sabun, dan yang selanjutnya kita bilas, dan yang terakhir kita keringkan. Dan teman-teman bisa lihat contohnya di video berikut ini. Nah, itu dia contohnya ya. Dan selanjutnya itu kita bersihkan di area pantatnya. Nah, pertama-tama itu kita miringkan bayinya terlebih dahulu. Kita miringkan bayinya. Nah, kita pastikan kenyamanan bayi ya. Jangan sampai lehernya itu cekik gini. Pokoknya kita pastikan kenyamanan bayinya. Nah, setelah itu kita basahi, stepnya sama juga seperti sebelum-sebelumnya. Basahi dulu dengan menggunakan wastafel. Nah, kita gosok di bagian pantatnya. Kita basahi menggunakan wastafel, kemudian kita berikan sabun, dan kita bilas menggunakan wastafel juga. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di video berikut ini. Nah, itu dia caranya ya teman-teman. Nah, itu dia caranya tadi ya, cara memandikan bayi baru lahir. Nah, selanjutnya ini kita ke perawatan tali pusar. Nah, cara untuk membersihkan tali pusar ini dilakukan bersamaan setelah memandikan bayi ya teman-teman, atau dilakukan sekalian saat memandikan bayi. Nah, caranya yang pertama kita basahi terlebih dahulu kasa steril menggunakan air steril. Nah, kalaupun tidak ada air steril di rumah, itu bisa menggunakan air yang sudah direbus ya sampai matang. Nah, kemudian setelah dibasahi itu kita gosok atau kita bersihkan di area yang dekat dengan perut terlebih dahulu. Nah, ini perutnya ya, kita gosok secara memutar, kemudian ke atas. Begitu juga sebaliknya secara memutar, kemudian bersihkan ke arah atas ke tali pusarnya. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di video berikut ini. Nah, setelah selesai membersihkan tali pusar, selanjutnya bayi kita pakaikan kembali popok dan juga bajunya, serta kita bedong kembali ya. Nah, untuk pemakaian popok bayi ini, karena tali pusarnya masih belum terlepas, jadi dilipat dulu dan disimpan di bawah tali pusar bayi. Kemudian diikat ya, jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendor. Nah, kemudian kita pakaikan bajunya. Dan kita pakaikan bedongnya kembali. Kita rapihkan, kemudian setelah bayinya rapi, kita letakkan bayi di box bayinya kembali. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu perawatan bayi sehari-hari. Nah, ada beberapa perawatan yang bisa dilakukan
pada bayi baru lahir, yang pertama, pemberian makanan dan minuman pada bayi. Nah, pada bayi baru lahir itu hanya bisa diberikan ASI saja, tidak boleh diberikan makanan-makanan lain seperti madu, kopi, dan sebagainya. Karena pada bayi baru lahir lambungnya itu masih tidak bisa mencerna seperti lambung orang dewasa, jadi hanya boleh diberikan ASI. Nah, kemudian perawatan yang kedua yaitu ada membendung bayi. Nah, untuk membendung bayi itu perlu diperhatikan bendungannya tidak boleh terlalu kencang karena dikhawatirkan nanti dapat melukai si bayi. Intinya untuk bendungan bayinya itu tidak boleh terlalu kencang, harus agak sedikit dilonggarkan agar tidak menyakiti si bayi. Nah, kemudian pada saat bermain dengan bayi tidak boleh terlalu mengguncang-guncang dan melemparnya ke atas. Dikhawatirkan nanti bisa terjadi cedera pada bayi. Nah, sekian untuk perawatan pada bayi. Masih banyak lagi perawatan-perawatan lainnya, namun sampai sini saja yang bisa saya paparkan ataupun jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu senam nifas. Nah, tujuan dari senam nifas ini yaitu untuk mengencangkan otot-otot vagina, otot-otot perut, otot-otot di liang senggama, dan otot-otot di sekitar panggul.